Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan tingkat kepuasan masyarakat menurun signifikan pasca penyelenggaraan pemilu 2024. Dulu berseteru dalam kisruh Partai Demokrat, kini AHY dan Muldoko satu kabinet. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Fazilah Khairunisa. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi mengenai seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang yang mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu nggak boleh masuk, katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh Mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Semua keluarganya Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sementara kalah dalam pemilihan umum, seorang caleg DPRD Subang, Jawa Barat meneror warga dengan petasan. Teror yang dilakukan siang dan malam akibatkan seorang warga terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Aksi teror petasan dilakukan siang dan malam oleh caleg DPRD Kabupaten Subang, Ahmad Rizal, di Menara Masjid Tega Koneng, Desa Tambak Jati, Subang, Jawa Barat. Tidak hanya di masjid ini, teror petasan juga dilakukan di sejumlah titik dengan perolehan suara yang tidak mencapai target. Aksi teror Rizal ini memakan korban lantaran salah satu warga yang tinggal di wilayah yang diteror terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Awalnya emang malam gua lagi pulang di infus, cuman pas anak suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus emak itu kan emak tuh kaget jadi gemeteran gitu. Ngedrop gitu? Ngedrop, iya. Dibawa ke rumah sakit lagi? Dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya teror petasan, caleg gagal tersebut juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang telah dibangun saat ia menjabat. Warga menyesalkan aksi tidak terpuji caleg gagal tersebut, apalagi jalan yang dibongkar dibangun menggunakan anggaran pemerintah dan bukan
dana pribadinya. Emang dapat Mbak Haji Rizal ngebangun ya, aspirasi istilahnya, tapi kan dapat pemerintah, bukan dapat uang pribadi ya. Ya alasannya ini mah gara-gara beda pilihan kali, barangkali gitu. Rizal meneror warga akibat kalah dalam pemilihan legislatif. Rizal yang pernah menjadi anggota Dewan 2 periode, kalah telak dari calon pendatang baru separtainya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan tingkat kepuasan masyarakat menurun signifikan pasca penyelenggaraan pemilu 2024. Penurunan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 terlihat mengalami perbedaan signifikan saat masa pencoblosan dan pasca pencoblosan. Dari hasil survei, Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut ada kekecewaan masyarakat yang muncul usai masa pencoblosan. Saat exit poll di hari pencoblosan 14 Februari 2024, 45,5% masyarakat merasa pemilu sangat jurdil, sementara 48,8% merasa cukup. Kepuasan masyarakat hingga 94,3%. Akan tetapi pasca pencoblosan, periode 19 hingga 21 Februari 2024, kepuasan masyarakat mengalami perubahan. Hanya 17,6% saja yang merasa pemilu jujur dan adil, sementara 58,8% merasa cukup. Total kepuasan masyarakat terhadap pemilu menurun sebanyak 76,4%. Artinya, penurunan kepuasan hingga 10% lebih. LSI mengingatkan jika tren penurunan signifikan kepuasan ini terus berlanjut, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Memang kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi berkurang. Survei LSI ini dilakukan dengan metode random digit dialing yang dipilih sebanyak 1.211 responden. Margin of error survei sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan hingga 95%. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu untuk pertama kalinya setelah sempat berseberangan di kisruh Partai Demokrat. AHY dan Muldoko mengaku fokus pada kerja di kabinet dan melupakan peristiwa yang telah lewat. Muldoko dan AHY bersalaman saat bertemu di Istana Negara Jakarta dalam rapat kabinet paripurna. Ini adalah pertemuan perdana keduanya pasca AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPN dan bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo. AHY dan Muldoko mengaku tidak ada kecanggungan karena fokus pada pekerjaan di kabinet. Reforma agraria. Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan Mas AHY berdua gitu. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Ada interaksinya seperti apa? Ada yang apa ya, syarat biasa-biasa. Agak ini kan nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih Pak, agak. Ngobrol panjang gitu Pak. Ada upaya untuk mencairkan. Yang lain perlu disalamin. Ya kan gitu. Pak, apakah mengganggu Pak? Soalnya pernah ada hubungan sengketa Pak? Nggak ada, enggak. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun. Berarti nggak ada kecanggungan? Kita berbicara efektivitas pemerintah. Nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang. Mau bilang katanya mau mengundang Mas AHY, siap gitu. Mau Mas AHY sendiri siap Kenapa? Tadi kata Ya siap saja. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau
itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus, dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan. Hubungan AHY dan Muldoko diketahui menjadi sorotan publik setelah AHY bergabung di kabinet, sebab Muldoko sempat mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas KPK terkait pungutan liar di rutan KPK. 78 pegawai minta maaf. Permintaan maaf yang dilakukan secara tertutup di internal KPK ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Pengawas KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan 90 pegawai KPK yang diketahui memungut pungli dari tahanan KPK setiap bulannya mulai dari 2018 hingga 2023. Dalam pernyataannya, 78 pegawai KPK yang terbukti bersalah mengakui telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, Sekjen KPK menyampaikan pesan agar kejadian serupa tak terulang sebab peristiwa tersebut telah menyimpangi nilai-nilai KPK. Pemberantasan korupsi. Putusan majelis sidang pelanggaran. Warga berdesak-desakan berebut beras murah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, warga berdesak-desakan berebut beras murah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tak jarang terjadi pertengkaran di tengah antrian. Beginilah adu mulut antar ibu-ibu yang marah antriannya diserobot saat menunggu giliran membeli beras murah yang dijual Perum Bulog Bangka di Taman UMKM Pemprov Bangka Belitung. Berdesak-desakan dan saling serobot tak terhindarkan karena ribuan warga memburu beras murah. Warga mengaku sudah tidak lagi mampu membeli beras yang makin mahal di pasaran. Untuk beli beras Bulog karena beras lah mahal, udah tahan harga ya Bu. Kasihan ke anak di terutama makanan. Bu, moga bena beras Bulog di toko-toko ada lagi. Karena di mana ini kosong. Paling murah 60.000 di pasar. Perum Bulog Bangka menyiapkan 4 ton beras dalam kegiatan gerakan pangan murah ini. Dan ternyata ludes dalam waktu tidak sampai 1 jam. Kami diminta untuk jual SPHP yang kami bawa sebanyak 4 ton. Tadi pagi 2 ton, ini mobil kedua 2 ton lagi, jadi total 4 ton. Sedianya warga bisa membeli 10 kg beras untuk 1 orang. Namun karena banyak warga, panitia terpaksa membatasi 5 kg saja. Warga berharap pemerintah mengambil langkah cepat menurunkan harga beras di pasaran yang akhir-akhir ini lonjakan kenaikannya menyusahkan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Antrian pembelian beras murah juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Warga rela berdesak-desakan sejak pagi demi mendapatkan 5 kg beras dengan harga murah. Ibu-ibu siapkan uang pas agar lebih harapan menggunakan uang pas 53.000. Ratusan warga Arca Manik, Bandung, Jawa Barat sejak pagi memadati operasi pasar murah beras yang digelar di gedung Kelurahan Cisantren, Kulon. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela berdesakan demi mendapatkan 5 kg beras. Petugas kelurahan pun kewalahan mengatur warga yang datang tanpa henti.
Dalam operasi pasar murah ini, warga dibatasi hanya bisa beli beras murah sebanyak 5 kg dengan harga Rp53.000. Dari 5 kilo. Sejauh ini di pasaran nggak ada di luar, Bu? Banyak sih, cuman harganya mahal. Harganya berapa kalau di luar? 17, 18. Saat ini, harga beras di Bandung mencapai Rp17.000 per kilogram. Akibat mahalnya beras, operasi pasar murah yang digelar di beberapa titik di kota Bandung pun dipadati warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik bila terjadi gagal panen dan stok beras terus berkurang. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim.
ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Koalisi Perubahan pengusung Anies Mohaimin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar gertakan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Bak gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Mohaimin pun menghendaki hal yang serupa. 3 parpol pengusung Anies Mohaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu, sementara parpol Koalisi Perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan, itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Hal ini terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan TPS 11, TPS 14, TPS 8, dan di Nias Selatan Lahusa TPS 1, serta Selatan Idanau Tawe, Hilimbowo TPS 1. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat.
Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Sementara itu, dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah. Diduga ada pihak yang mengubah perolehan suara partai dan caleg tertentu untuk dipindahkan ke partai atau caleg lainnya demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang, salah satunya caleg Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Nah, pemirsa, untuk membahas banyaknya kecurangan dan suara yang hilang dalam Pileg di Pemilu 2024, kita telah terhubung dengan Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng, Wakil Komandan Bidang Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Fahri Bahmid, Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal, dan pengamat politik Ubedillah Badrun. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini ngomongin soal kecurangan, masih soal dalam suara pileg atau suara caleg yang hilang begitu ya. Salah satunya tadi juga di informasi sebelumnya disebutkan bahwa salah satunya Partai Perindo yang banyak kehilangan suara calegnya. Dan sekarang juga banyak bukti-bukti yang makin masif gitu ya, makin diperlihatkan. Bagaimana Pak Yusuf? Ya, kita juga bingung dengan situasi ini ya. Kan mestinya Sirekap itu alat bantu untuk transparansi, untuk masyarakat melihat perkembangan hasil pemilu setiap hari, setiap saat. Tapi hasilnya malah kekacauan ya. Data yang berubah angkanya, bahkan ada data ekstrim yang DPT-nya 300, hasilnya kemudian menggelembung secara akumulatif menjadi lebih besar lagi ya. Dan bahkan Perindo mengalami ini nih, hilang nih C1 C hasilnya. Jadi saya makanya akhirnya berkesimpulan jangan-jangan memang Sirekap ini didevelop khusus disengaja memang untuk kacau begini biar ada alasan kemudian ada penghentian rekapitulasi berjenjang manual yang sekarang sudah di tingkat kecamatan ini. Nah, kalau dihentikan kan di situ banyak hantunya situ. Di situ mungkin ada perpindahan suara akan terjadi dan kecurigaan kita bahwa ada partai yang dekat dengan istana yang mau diloloskan, ya bisa saja operasi itu sedang berjalan sekarang ini. Semua sangka bisa berlaku di situasi pemilu yang tidak kredibel dan gelap seperti ini, Zila. Oke. Baik, Mas Fahri, tadi soal Pak Yusuf yang bilang adanya dugaan perpindahan suara caleg ke partai yang ada di sekitar istana. Tanggapan Anda? Iya, itu yang bisa menjelaskan itu sebenarnya harus Komisi Pemilihan Umum ya. Sejak awal kan sebenarnya kita sudah memahami ya, mengikuti perkembangan ini dengan segala dinamikanya. Dan kami juga meyakini bahwa ini persoalan yang memang secara teknis tentunya sudah sejak awal telah mengkonfirmasi dan mengafirmasi bahwa memang ada masalah dengan sistem Sirekap. Tetapi pada dasarnya bahwa karena memang ada mekanisme kontrol yang sebenarnya jauh lebih valid daripada sekedar Sirekap itu. Walaupun sebenarnya kita bisa memahami bahwa Sirekap ini adalah suatu alat bantu untuk kepentingan publisitas, untuk kepentingan informatoris gitu ya, agar publik juga bisa mengikuti secara cermat setiap tahapan-tahapan dan perkembangan yang berkaitan dengan proses rekapitulasi dan penghitungan suara secara berjenjang sampai dengan nanti pada saat penetapan hasil akhir di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tetapi memang sejak semula persoalan ini kan bukan masalah baru ya, bukan hari ini saja, tapi memang sejak dari tanggal 14 itu sampai dengan saat ini tentunya masih menyisakan persoalan-persoalan yang memang secara technicality memang dianggap bermasalah. Tetapi saya tidak bermaksud untuk mau menegasikan atau mau mereduksi insinuasi yang dialamatkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau oleh
para pihak ya. Anggap saja bahwa memang itu adalah satu keadaan keresahan yang memang dialami oleh seluruh kontestan pemilu, baik partai politik ataupun mungkin pasangan calon sekalipun. Tetapi saya katakan bahwa kami sejak semula juga telah meyakini bahwa memang dalam undang-undang itu sendiri telah memberikan berbagai tahapan untuk meng-crossing gitu ya. Meng-crossing secara terbalik. Apakah memang yang mau dipakai ini Sirekap ataukah penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang. Jadi saya kira yang paling sederhana adalah kita kembali kepada mekanisme manual untuk memastikan bahwa apakah partai tertentu suaranya direnggut diambil oleh pihak lain ataukah seperti apa, ataukah memang ada satu kesengajaan yang memang secara terselubung dimaksudkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Berarti bisa jawab KPU gitu ya? Ada mekanisme check and recheck sebenarnya yang memang secara hukum disediakan gitu ya. Makanya saya katakan kita kembali kepada mekanisme penghitungan secara berjenjang, secara manual tentunya. Kalau hari ini basis kita mengharapkan secara sungguh-sungguh kepada sistem Sirekap itu memang pasti bermasalah gitu kan. Dan sampai saat ini juga perdebatannya tidak selesai. Sampai dengan nanti ada kesimpulan akhir oleh satu tim yang memang telah sejak semula di endorse untuk barangkali bisa melakukan audit terhadap kelemahan-kelemahan di sistem IT yang kita butuhkan saat ini. Memang seperti itu. Baik, memang tapi tidak hanya Sirekap fokusnya saat ini begitu ya, dugaan-dugaan kecurangan lainnya juga yang mengarah kepada salah satu paslon. Mas Fahri, tanggapannya? Iya, itu yang saya katakan tadi bahwa persoalan ini kan terjadi secara sporadis dan juga sebenarnya sangat kasuistis gitu ya. Kita juga tidak bisa mengambil satu kesimpulan atau konklusi bahwa memang ini terjadi dari dari ujung ke ujung atau secara keseluruhan gitu loh. Buktinya juga di beberapa tempat itu kan biasa saja ya, proses ini secara berjenjang dilakukan dengan cara yang baik, tapi juga ada bagian-bagian wilayah tertentu yang memang bermasalah dari sisi itu. Jadi saya katakan ya tidak ada satu pihak pun yang sebenarnya enjoy dengan persoalan ini dan merasa diuntungkan dengan situasi ini sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak bisa begitu gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ada paslon tertentu yang diuntungkan dengan situasi seperti ini gitu. Tidak ada juga seperti itu. Karena itu terjadi secara sporadis dan sangat kasuistis tentunya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, Mas Iqbal tanggapannya? Ya, saya kira memang kalau orang bilang apakah di setiap pemilu ada kecurangan, ada. Tapi tahun ini yang paling parah. Di mana banyak sekali politik uang, ya, sistem yang hancur lebur gitu ya. Saat ini kita lihat orang kebingungan apakah dia terpilih atau tidak. Bahkan yang anehnya beberapa KPUD itu mengontak kami, ngecek. Jadi suaranya justru mereka mengandalkan PKS gitu, sebagai orang yang punya saksi, yang punya data. Ini luar biasa gitu. Jadi kami melihat bahwa kenapa sekarang ramai diisukan tentang hak angket, ya? Karena salah satunya adalah bagaimana pemerintah, ya, khususnya juga pembuat kebijakan dan KPU itu bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dikeluarkan. Kenapa? Karena penggunaan Sirekap, ya, penggunaan berbagai macam aplikasi dan juga budget yang sudah dikeluarkan itu harusnya bisa memberikan pemilu yang berkualitas. Tapi saat ini kita lihat bahwa pada prakteknya banyak sekali terjadi indikasi kecurangan. Bukan hanya soal pilpres, tapi juga pileg, ya. Jadi lagi-lagi kita tidak hanya mengurus pilpres, pemilu itu pileg dan pilpres. Ya, saat ini banyak orang yang berteriak tentang suaranya yang hilang. Bahkan ada juga saksi kami yang harus dibacok, dipukul gitu ya, karena dia mempertahankan kesaksiannya gitu ya. Dan terjadi pergeseran suara, lobby-lobby sana sini ya. Bahkan saya sebagai kandidat juga ditelepon beberapa orang menawarkan ya kalau mau pindah suara itu spesies seperti itu. Dan itu terjadi di semua lini gitu, di semua daerah. Ya, tadi Perindo berteriak juga bagaimana formnya tidak keluar, tidak muncul. Ya, pasti dugaan kami ada sistematika, ya, ada upaya-upaya ya, yang membuat pemilu ini tidak berkualitas. Oke, berarti tadi pemilu terburuk sepanjang sejarah, ada intimidasi terhadap saksi dan juga tadi ditawarkan gitu ya Mas Iqbal. Kang Ubed, apa yang salah? Apa yang terjadi dalam pemilu 2024 hingga mendapat predikat sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah dengan banyaknya kecurangan, bahkan sekarang sudah mulai masif gitu ditunjukkan? Yang salah adalah aktor-aktor utama pemilu, penyelenggara pemilu ya, baik presiden, kemudian KPU dan Bawaslu, termasuk wasit dari pemilu, Mahkamah Konstitusi, tidak mampu menjaga integritasnya.
atau gagal membangun satu perspektif yang positif dari publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, celakanya itu kan terjadi dari awal. Sebenarnya itu problem utama di awal itu, sehingga kemudian memunculkan satu public distrust yang luar biasa terhadap penyelenggara pemilu dan penegak hukum di dalam pemilu. Nah, kalau ini kemudian ditambah dengan peristiwa-peristiwa empirik, misalnya bagaimana ada semacam represi terhadap kepala desa misalnya, ini empirik ya karena berdasarkan ungkapan kepala desa sendiri misalnya, meskipun kasusnya belum semua terungkap, tetapi itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan, termasuk juga misalnya fenomena tentang bagaimana Sirekap itu ternyata kemudian bermasalah cukup serius dan lain-lain, itu menyempurnakan satu public distrust yang luar biasa dalam elektoral tahun 2024 ini. Karena itu menurut saya tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan perkara ini kecuali lewat pengadilan. Pengadilan apa ya, di Bawaslu atau di Mahkamah Konstitusi. Semua hal harus kita selesaikan melalui sebuah proses hukum ya, yang memungkinkan kemudian semua orang mampu menunjukkan fakta-fakta empirik, peristiwa-peristiwa empirik yang menjadi dasar keputusan pengadilan nanti di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Persoalannya adalah misalnya bagaimana kemudian kita bisa percaya pada Mahkamah Konstitusi yang bisa menyelesaikan persoalan ini? Bagaimana pula kita bisa percaya kepada Bawaslu yang bisa menyelesaikan persoalan ini? Ini problem berikutnya yang memungkinkan akan memicu persoalan-persoalan baru dalam dinamika politik sekarang. Oleh karena itu menurut saya ini memang harus ada satu upaya yang sangat serius untuk menghentikan seluruh praktek yang pada akhirnya merusak, makin mempertajam persoalan begitu di dalam politik. Misalnya pemilu belum usai, belum ada pengumuman hasil pemilu, tapi sudah mulai ada klaim-klaim dari berbagai pihak, terutama misalnya ada salah satu pihak yang kemudian merasa sudah menang gitu di atas kertas misalnya. Saya kira ini yang kemudian menimbulkan makin semacam ada emosi publik yang sebetulnya bisa berpotensi menjadi sebuah gerakan, karena persepsi yang kemudian terkonstruksi di publik adalah mengarah kepada calon tertentu yang melakukan tindakan yang disebut sebagai tindakan terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini kan sulit dihindari nih, karena juga di saat yang sama ada kegagalan struktural gitu. Ada kegagalan struktural untuk membangun kepercayaan, di saat yang sama ada peristiwa-peristiwa empirik yang membenarkan public distrust itu. Yang ketiga, ada aktor-aktor politik yang kemudian melakukan klaim-klaim terhadap proses pemilu ini. Ini yang kemudian menimbulkan persoalan menjadi sangat kompleks saya kira, dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam bulan-bulan terakhir, karena di saat yang sama kemudian ternyata banyak data menemukan bagaimana kekuasaan terlibat dalam upaya untuk menggunakan bantuan sosial di menjelang hari pemilihan umum misalnya. Itu tidak bisa dihindari juga, itu sebagai sebuah fakta saya kira. Nah, ini memperumit persoalan dan saya kira kita tetap sebagai akademisi ya, saya melihat ini dinamikanya akan terus berjalan dan proses hukum harus terus berjalan, dan kalau kemudian keputusan yang diambil oleh Bawaslu misalnya atau Mahkamah Konstitusi adalah keputusan pahit, itu juga harus diterima oleh semua kontestan ya saya kira. Saya kira itu. Baik, jadi adanya salah satu klaim dari salah satu paslon mengenai kemenangan yang dinilai memperumit begitu ya di tengah penghitungan suara yang masih berjalan begitu. Kita akan tanya tanggapan dari Mas Fahri, tapi usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama iNewsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom. Pemirsa, dan kita lanjutkan dialog pembahasan kita tadi mengenai Sirekap yang makin gelap, suara banyak yang hilang, dan kita masih bergabung dengan para narasumber. Kita ke Mas Fahri. Mas Fahri, tadi sebelum jeda Kak Ubed bertanya begitu ya mengenai atau memberikan pernyataan terkait dengan kekisruan yang terjadi. Ini diakibatkan salah satunya karena salah satu pasangan calon yang sudah mengklaim kemenangan padahal penghitungan suara masih terus berlanjut. Tanggapannya, Mas Fahri? Ya, sebelum saya menanggapi langsung berkaitan dengan klaim kemenangan, tadi sebenarnya menarik ya disampaikan oleh Bang Ubaidillah ya, bahwa ada mekanisme untuk kita menguji ya. Saya nggak tahu sejauh mana saat ini berbagai pihak telah mengajukan persoalan-persoalan kecurangan ini untuk diuji ke pengadilan untuk membuktikan apakah memang
ada persoalan yang memang secara hukum dapat dibuktikan, ada penyelewengan, ada apalagi namanya election fraud dan segala macam, itu saya nggak tahu. Tapi sejauh ini kalaupun andaikan itu yang diuji, saya kira itu jauh lebih ideal sebenarnya daripada kita memperdebatkan soal-soal seperti ini secara berkepanjangan tanpa adanya ujung gitu ya. Jadi memang kita menghendaki untuk mendorong supaya persoalan ini bisa diuji secara lebih konform ya lewat mekanisme hukum yang ada melalui Bawaslu dan seterusnya. Persoalan saat ini juga banyak pihak yang mencoba untuk mendorong apakah lewat angket dan segala macam. Kami berpikir itu adalah hak konstitusional dari setiap orang untuk menggunakan kewenangannya, dan kami juga akan siap untuk membuktikan sebaliknya. Lalu yang berkaitan dengan apalagi namanya persoalan selebrasi ataupun glorifikasi dan kemenangan ini, saya kira itu konsekuensi dan mengalami hal yang sama. Kalaupun misalnya berdasarkan hitung-hitungan cepat, ini kan soal metodologi. Ada pihak yang barangkali mungkin tidak setuju, tidak sejalan dengan metodologi yang dipakai, mungkin bisa saja melakukan pembantahan gitu ya. Karena kita juga selain daripada harus menunggu secara berjenjang perhitungan akhir yang nanti ditetapkan oleh KPU, kita juga mempercayai metodologi ilmiah gitu ya. Secara akademik, apakah memang itu sesuatu yang benar adanya ataukah seperti apa? Nah, jadi kalau seperti itu logikanya, kalau kita orang-orang kampus ini yang terbiasa dengan melakukan riset, dengan melakukan penelitian, dengan melakukan kajian-kajian ilmiah secara akademik, kita data dengan data, ya. Kalaupun membantah juga, ya membantah dengan data tentunya, membantah dengan instrumen survei juga. Baik, Mas Fahri. Jadi saya kira sejauh ini barangkali dengan berdasar kepada hasil riset dan segala macam, kami meyakini bahwa itulah hasil kemenangan. Walaupun nantinya kita menjunjung tinggi, kita menghormati hasil akhir yang akan ditetapkan oleh KPU. Jadi saya kira itu hal yang biasa saja, hal yang generik saja sebenarnya dalam alam demokrasi ini, seperti itu. Baik. Tadi berarti disampaikan ujung-ujungnya dipersilakan untuk melakukan ke MK begitu ya, sama tadi yang disebutkan oleh Kang Ubed juga sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di sini mengalami trust issue kepada MK khususnya masyarakat, karena di awal Pilpres 2024 begitu masyarakat sudah mulai memiliki itu tadi trust issue kepada MK. Bagaimana nantinya kalau misalnya persoalan ini dibawa ke MK, bagaimana kita bisa menjamin bahwa MK akan bekerja dengan profesional dan juga objektif seperti itu, Kang Yusuf? Ya, saya kira pemilu ini ya sejak diskusi-diskusi sebelumnya ketika ribut-ribut soal MK, saya bilang bahwa pemilu kita ini sejak awal sudah dicurangi. Peristiwa MK itu bukan peristiwa biasa, itu adalah peristiwa pemegang kekuasaan tertinggi menggunakan kekuasaan secara tidak patut untuk kepentingan politiknya. Makanya saya setuju bahwa ini soal kecurangan kali ini tidak bisa hanya dibawa ke MK. Ini sudah betul jalurnya dibawa ke jalur politik di hak angket. Karena saya menduga bahwa peristiwa MK itu sama persis seperti peristiwa Watergate di Amerika tahun 72 itu yang menyebabkan Richard Nixon harus tumbang dari kursi kekuasaan kepresidennya. Dan menurut saya juga tidak ada masalah hak angket kemudian tidak berdampak terhadap hasil pemilu jalan terus. Hak angket kemudian bisa memakzulkan presiden. Penting kita dalam proses perjalanan bangsa ini, dan satu sejarah memberi pelajaran kepada kekuasaan yang presiden yang menggunakan secara tidak patut, agar dia dikasih pelajaran begitu bahwa apa yang Anda lakukan itu sangat tidak pantas, dan karena itu Anda harus tidak pantas duduk di kursi kepresidenan itu. Soal hasil pemilu, menurut saya hasil pemilu Prabowo Gibran ya biarkan saja, tapi ingat bahwa legitimasi mereka sangat ringkih ya. Sejauh mana kemampuan mereka untuk bertahan pada kekuasaan, yaitu sejauh mana kemampuan mereka memelihara demokrasinya agar tetap tumbuh berkembang, dan sejauh mana mereka mengelola ekonominya agar menghasilkan satu ekonomi yang baik. Jika dua hal itu mereka tidak bisa lakukan dalam proses periode pemerintahan mereka, maka saya yakin bahwa mereka tidak akan sampai 5 tahun. Ini pemilu kita kali ini menyimpan sekam ya, api dalam sekam ya, menyimpan bom waktu yang saya kira dalam perjalanan bangsa ini kita tidak tahu kapan meletupnya, tapi akan ada titik letupnya, titik ledakannya yang akan besar terjadi dalam waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu, Zila. Oke, Mas Fahri, tanggapannya? Iya, saya kira nggak ada masalah ya. Namanya analisis, namanya pendapat yang disampaikan Pak Yusuf itu kita hargai ya. Saya secara pribadi juga menghargai kalau memang itu adalah satu analisis sejauh mana pemerintahan ini bertahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar, saya lebih setuju sebenarnya kalau kita mendorong agar segala macam persoalan sengkarut masalah ini kita bawa kepada jalur-jalur yang telah ditentukan oleh hukum gitu ya.
yaitu melalui DKPP, melalui Bawaslu, melalui berbagai mekanisme koreksi yang bisa ditempuh. Bahkan mungkin secara politik melalui satu extraordinary parlemen bisa diajukan ke DPR, walaupun barangkali kami punya pendapat tersendiri. Secara akademik pun sebenarnya kami punya pendapat yang barangkali mungkin tidak perlu untuk didiskusikan dalam forum ini. Tetapi sekiranya kalaupun itu mau dikonsolidir ya, untuk harus dibawa untuk harus di-endorse ke sana, silakan saja. Kami hargai itu sebagai bagian pada hak konstitusional. Melalui jalur-jalur resmi, melalui jalur-jalur formal yang tersedia saat ini, hendaknya persoalan-persoalan seperti ini bisa kita uji gitu ya. Kita uji saja bahwa secara hukum apakah terlepas dari apakah rasa percaya itu atau terjadi distrust di berbagai kalangan ya terhadap lembaga-lembaga dan institusi-institusi resmi saat ini yang diberikan mandat hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, terserah saja. Tapi bahwa kalau persoalan ini harus kita selesaikan dan harus ada ujungnya, ya, bahwa persoalan ini harus diputus agar memang terkonfirmasi bahwa memang ada pelanggaran atau tidak, ada masalah yang tidak terselesaikan ataukah seperti apa. Karena memang saya mau ingin katakan secara filsafatnya begini, bahwa memang pembentuk hukum itu kan sudah menyadari ya, bahwa yang namanya mengurus pemilu seluas ini pasti ada masalah. Dan kalau ada masalah seperti ini, makanya dibentuk berbagai institusi pengawasan, supaya adanya satu mekanisme cek yang benar dan proporsional. Saya kira demikian. Berarti itu artinya pengawasannya tidak berjalan atau tidak berjalan dengan baik begitu ya. Mas Iqbal tadi Pak Yusuf juga menyatakan bahwa salah satu juga solusi untuk mengungkap kecurangan ini juga soal hak angket. Koalisi Perubahan juga mendukung hak angket ini dan tengah menunggu langkah pasti dari partai lain gitu ya untuk bergabung. Sejauh ini bagaimana prosesnya, Mas Iqbal? Ya, saya kira ini akan hak konstitusi di parlemen ya, untuk kita bagaimana angket itu dari bahasa Perancis yang artinya penyelidikan. Artinya kita perlu mengetahui lebih dalam kira-kira apa saja bentuk-bentuk pelanggarannya, ya kecurangannya. Karena kalau Bawaslu dia tidak mengenal kecurangan, dia mengenalnya pelanggaran gitu. Ya, padahal yang terjadi kita lihat di lapangan ini sangat sistematis, mulai dari proses pencalonan, bahkan ketua KPU itu dapat hukuman akibat menerima pencalonan di mana prosesnya belum clear. Jadi kami melihat, apalagi tadi film Dirty Vote ya, yang saat ini lagi ramai, itu tidak ada yang bantah. Ya, harusnya kepala desa ataupun oknum yang ada di dalam film itu harusnya membantah dong, bahwa itu tidak ada contoh atau ada dugaan partai politik yang digolkan, yang dimenangkan bisa masuk ke pemilihan yang dia menggunakan cara-cara yang tidak benar, misalnya karena ada endorsement dan lain-lain. Tetapi dia nggak bantah juga gitu. Artinya dari film itu aja dia nggak ada yang membantah bahwa itu memang terjadi ada upaya-upaya pengaturan, mulai dari proses pencalonan dan lain-lain. Jadi kami melihat hak angket adalah hak konstitusi, ya, itu adalah haknya anggota dewan, DPR dan fraksi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau itu benar. Baik, berarti intinya adalah masih menunggu begitu ya, dan juga mengumpulkan banyak saksi meskipun hak angket ini tidak mengubah hasil pemilu begitu ya, Mas Iqbal ya? Betul. Kan nanti ada jalur MK, ada jalur Bawaslu, ada jalur angket, itu semua hak jalur-jalur yang konstitusional. Oke, baik. Lalu terkait dengan tadi kan sempat Mas Fahri juga menyebutkan bahwa bisa saja langsung ke DKPP, Bawaslu, tapi gimana Mas Iqbal melihat bagaimana Bawaslu bersikap dalam hal ini, KPU juga transparansi KPU untuk kecurangan pemilu 2024 ini? Ya memang ketidakpercayaan publik itu dimulai dari beberapa kali ketua KPU juga kena hukuman gitu. Jadi susah nih memang udah. Kecuali ketua KPU belum pernah kena teguran, belum pernah kena pelanggaran gitu ya. Sehingga orang kalau melaporkan juga malas, paling nanti itu juga gitu. Jadi kita melihat bahwa kredibilitas ini penting ya. Bagaimana mungkin selama proses pencalonan sudah ada 2 lembaga tinggi negara pimpinannya yang terkena hukuman akibat proses pencalonan itu. Ditambah lagi ya dengan pasca masa pemilihan dan pasca pemilihan, termasuk penghitungan. Yang saat ini ya kami menemukan di lapangan terjadi jual beli suara, terjadi pergeseran suara, bahkan politik uang bertebaran di mana-mana. Tidak ada yang diproses segera. Banyak sekali laporan-laporan yang kami buat tidak diproses, termasuk beberapa kali kecurangan yang terang benderang seperti di Malaysia. 2019 di Malaysia itu ramai gempar
ribuan surat suara dicoblos. 2024 terulang lagi, ya. Itu tentu saja pertanyaan kami, ada apa? Ya, bahkan hari ini kami mengapresiasi juga Ketua KPU memberhentikan ya 7 orang anggota KPPSL di Malaysia. Dan ini tentu saja menjadi bukti bahwa memang kecurangan itu ada. Oke, berarti kalau kata Bawaslu tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran begitu ya. Kita akan lihat nanti bagaimana langkah ke depannya begitu untuk mengatasi atau mengevaluasi pemilu 2024 ini yang diklaim terburuk sepanjang sejarah. Baik, terima kasih Mas Fahri Bahmid, Wakil Komandan Bidang Hukum dan Advokasi TKM, Iqbal, Jubir Timnas Amin, Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, dan juga tadi Kang Ubedillah Badrun, pengamat politik yang tadi ternyata lebih dahulu meninggalkan Zoom karena ada urusan lain. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, bencana longsor terjang Luwu, Sulawesi Selatan, 4 warga meninggal dunia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Selandia Baru, membawa misi diplomasi halal dan penguatan kerjasama internasional. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Wapres yang konsisten membawa isu industri halal dalam kunjungan ke sejumlah negara. Menggunakan pesawat GE Boeing 777-300ER, Wapres Ma'ruf Amin ditemani istri Wuri Ma'ruf Amin bertolak mengunjungi Selandia Baru dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya, Wapres Ma'ruf Amin berkunjung ke 2 kota, Wellington dan Auckland. Kunjungan kerja ini bagian upaya membawa isu industri halal ke berbagai negara di dunia. Bentuk konsistensi mewujudkan cita-cita agar Indonesia menjadi bagian penting hak halal dunia. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengatakan, dengan kunjungan ini bagus untuk kedua negara agar hubungan persahabatan dan perdagangannya semakin baik ke depan. Nah, ini saya kira untuk memperkuat hubungan kedua negara dan ketepatan juga nilai perdagangan antara Indonesia dengan New Zealand itu 50% dari nilai-nilai perdagangannya itu adalah hal yang berhubungan dengan masalah halal. Ya. Ini adalah sebuah kunjungan penguatan ya bagi kedua belah negara ya untuk saling memperkuat perdagangannya ke depan, persahabatannya ke depan diperbaiki terus-menerus gitu kan. Tetapi juga bagaimana supaya nilai-nilai perdagangan ini terus tumbuh ke depan. Wapres Ma'ruf Amin juga bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, Wakil Perdana Menteri Winston Peters, serta bertemu sejumlah tokoh penting lainnya. Pemirsa, bencana longsor terjadi di Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hingga kini 14 orang berhasil ditemukan, 4 diantaranya meninggal dunia, sementara jumlah korban hilang masih belum diketahui. Bencana longsor terjadi pada pagi tadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem, Luwu, Sulawesi Selatan. Warga yang merekam detik-detik longsor dari kejauhan tak menyangka tanah di dekat mereka juga turut longsor. Sejumlah warga yang menonton pun kini tertimbun longsor. Petugas dan warga sekitar langsung berusaha mengevakuasi korban yang tertimbun longsor. Ada memang longsor-longsor kecil, ayo kita pulang, tidak usah terus. Jadi pas balik bapaknya mau ini, suami saya mau balik motornya, sempat dia balik motornya, saya juga balik mau ambil tas ransel, hilang itu tas ransel yang mau ambil tadi. 14 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam insiden tanah longsor di Desa Bunglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dari 14 orang yang ditemukan, 4 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban selamat langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara itu hingga kini jumlah korban yang hilang masih belum diketahui. Pihak BPBD Kabupaten Luwu baru membuka posko aduan untuk warga yang kehilangan anggota keluarga mereka.
Sejauh ini belum ada, kita masih menunggu ini, kita buka posko di bawah untuk pengaduan untuk sampai saat ini kita belum identifikasi karena menurut informasi ada kendaraan yang turut tertimbun. Kita tidak tahu apa di kendaraan itu apakah ada penumpang atau tidak. Bencana tanah longsor ini terjadi sekitar pukul 10 Senin pagi. Selain menimbun warga, longsor juga diperkirakan menimbun 15 motor dan 2 mobil. Kini, akses jalan poros Desa Bonglo tertutup material longsor sepanjang 100 meter. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Nah, usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Fazilah Khairunisa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.